Ya. Neraka memiliki dua mata. Satu tengkuk, dua telinga, dan satu lisan. Kemudian dalam neraka berapa? Ada dua. Kalau sebuah batu, ini dalam neraka tengok ya. Kalau sebuah batu seperti 7 onta. Berapa besarnya 7 onta? Sebesar ini ada nih. Besar ruangan kita ini. Muat dah 7 onta dalamnya nih. Ontanya bunting pula lagi. Ya, kita bicara tentang neraka ya. Dalamnya, kemudian berapa matanya, berapa tengkuknya, berapa telinganya, berapa lisannya. Berapa tadi? Matanya 2, tengkuknya 1, telinganya 2, lisannya 1. Nanti kita bicarakan ya. Kemudian berapa dalam kedalaman neraka jahanam? Kalau tali kekangnya dah tahu ya, 70.000 ya. 70.000 tali kekangnya. Satu tali kekang 70.000 malaikat pula yang menarik. Onta aja 1 tali kekang teman. 1 apa 2? Onta atau sapi, kambing. Ya, ini masalah dalam dulu ya. Dalamnya api neraka jahanam. Kalau sebuah batu seperti 7 onta yang buntiang tahu? Dilemparkan dari pinggir jahanam. Dilemparkan di pinggir. Dia akan melayang selama berapa? Melayang-layang dia sampai menuju dasar neraka. Itu berapa lama baru sampai ke dasar? Melayang selama 70 tahun hingga sampai ke dasar jahanam. Paham itu? Hadis Sahihul Jami'. Ya. Sahihul Jami'. Tengok dulu. Sahihul Jami' nomor hadisnya 5124. 5124. Ya. Dari Anas bin Malik. Ini hadisnya nih. Sahihul Jami' 5124 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau anna hajaran, kalau sekiranya sebuah batu itu seperti misla sab'i khalifat, seperti onta bunting. Onta bunting itu khalifat. Sab'i khalifat, seperti onta bunting 7 ekor onta. Berapa besarnya itu? Besar kamar lah ya, kamar besar ya. Bisa muat nih 7 onta bunting sini. Kira-kira bisa ya? Ya, 7 onta bunting ya. Sebesar inilah batunya nih, sebesar ruangan kita ini ya. Sebesar ini ya. Ini sebesar ini ya, mungkin ya. Barakallahu fikum. Ya. Lau anna hajaran misla sab'i khalifat ulqiya an safari jahannam. Ulqiya dilemparkan an safari jahannama hawa fiha sab'ina kharifan la yablughu qa'raha.
Ya, kalau sekiranya sebuah batu seperti onta, 7 onta yang buntiang yang lagi hamil, ya, dilemparkan dari pinggir jahanam, dia akan melayang-layang selama 70 tahun baru sampai batu itu ke dasar jahanam. Wah, berapa lama itu 70? 70 tahun. Setahun aja lama. Ini 70 tahun. Sejak lahirnya Oma ya, sampai Oma umur 70 ya. Sekarang Oma berapa umurnya? 70-an. 70 apa 60? 60-an lah bro, 65 lah bro ya. Ya, Ami aja 58 baru. 52 ya. Ya, sejak Ami lahir sampai sekarang ini sampai umur 70 Ami nanti. Sejak Ami lahir dijatuhkan kan? Sampai ngeri enggak tuh? Sampai sekarang sampai umur 70. Nah, baru dasar. Baru jatuh ke dasar jahanam. Begitulah besarnya. Lau anna hajaran misla sab'i khalifat ulqiya an syafarin jahannam an safar jahannam hawa melayang-layang fiha di dalam neraka, di tengah-tengah neraka jahanam. Dia melayang-layang di tengah jahanam sab'ina khalifah selama 70 tahun la yablugh qa'raha. Ya, la yablughu qa'raha. Barulah sampai dia mencapai dasarnya, ya. La yablughu qa'raha. Ya. Selama 70 tahun dia melayang, tidaklah dia sampai, barunya sampai setelah 70 tahun. Ya. Jadi Sahihul Jami' nomor 5124. Kalau ini apa nih? Kita baca lagi. Tentang apa ini? Sifat jahanam, panasnya dan kerasnya azab. Ya, bagaimana panasnya? Ini panas. Panas api neraka jahanam ini kata Nabi begini. Sifat jahanam, panasnya dan kerasnya azab. Dari Abu Hurairah ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Narukum hadhihi allati tuqadu Banu Adam juz'un min sab'ina juz'a." Ya. Narukum hadhihi allati tuqadu Banu Adam juz'un min sab'ina juz'a. Min nari jahannam. Ya, api kalian yang kalian pakai untuk memanaskan, ya, memanaskan, kamu pakai untuk memanaskan api kalian ini yang dinyalakan anak Adam. Api kalian ini yang dinyalakan anak Adam hanya satu bagian dari 70 bagian api neraka jahanam. Ada sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, bukankah, ya, qil ya Rasulullah, in kanat lakafiyatun qal fa innaha fuddilat 'alaiha bitis'atin wa sittina juz'a kulluhunna mithlu harriha." Ya, wahai Rasulullah, dikatakan oleh sahabat itu, "Wahai Rasulullah, bukankah hal ini, api yang ada di dunia ini sudah cukup buat kita untuk memanaskan apa saja, untuk melebur, ya. Ya, api untuk membuat apa saja kan dipanaskan dulu. Melebur baja, melebur apa saja, ya. Memasak apapun sudah cukup.
Nah, kata Rasulullah, beliau berkata sesungguhnya dia api neraka jahanam tadi lebih besar melebihi 69 bagian. Jadi 1 ditambah lagi sampai ditambah 69 kali. Ya. Api jahanam itu sama dengan api dunia ditambah lagi panasnya sebesar itu, ditambah lagi sampai mencapai 69. Jadi 69 tambah 1 berapa? 70 bagian. 1/70 neraka jahanam sepanas-panasnya api dunia ini. Api dunia ini paling tinggi kata orang hebat, orang yang ngerti derajat Celcius itu 1500 derajat Celcius. Api air mendidih berapa? Tahu ente berapa derajat Celcius api air mendidih? Kayak ini air mendidih, air di apa nih? Air panas ini paling ada 70 cuman. 70 atau 80 nih, nggak sampai kali sehebat mendidih di api kompor, ya. Matahari di Mekah Saudi itu paling 40 derajat cuman. Di sini 37 paling kalau di dekatnya. Nggak tahu Ami. Ya, Ami nggak pernah ke dekat-dekat matahari ya, kecuali Matahari Plaza Matahari. Plaza Matahari dingin malah. Untuk mendinginkan badan AC-nya. Plaza itu kayak mansi lah. Dingin kan? Pakai AC kan? Sama dengan ini. Ya. Masya Allah. Jadi begitu. Berapa dalam api neraka jahanam itu? 70 kali sepanas-panasnya api di dunia. Makanya kata sahabat itu, wahai Rasulullah, bukankah hal ini api yang di dunia ini sudah cukup untuk memanaskan apa saja, melebur, apapun bisa jadi lebur, jadi cair, timah, tembaga atau baja berat, baja ringan. Dengan api yang ada di dunia itu bisa seperti air, dia meleleh, saking dipanaskan. Sudah cukup meleleh baja. Ya, kalau jahanam bagaimana lagi? 70 kali lebih panas. Api di dunia ini 1/70. 1/70 ditambah lagi 1/70 ditambah lagi 1/70 ditambah lagi sampai 69 kali ditambah. Itulah baru apa? Baru panas api jahanam. Begitu. Ya. Kemudian bagaimana dahsyatnya api dirasain? Bagaimana dahsyatnya kerasnya azab? Dari Anas bin Malik, ya. Dari Anas bin Malik berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nari yaumal qiyamah." Fayusbaghu finnar sabghatan thumma yuqal ya bana adama hal ra'aita khairan qattu, ya bana adama hal ra'aita khairan qat, hal marra bika na'imun qat, fayaqulu la wallahi la ya Rabb. Ya, la wallahi ya Rabb. Apa artinya? Nanti dari kiamat, dengerin ya bagaimana dahsyat dampak panas api jahanam itu kalau dicelupkan. Nah, pada hari kiamat nanti akan didatangkan penduduk neraka. Ya, yang ketika itu di dunia penduduk neraka ini seorang anak Adam dari kalangan penduduk neraka ya didatangkan dia, padahal dia itu
Seorang yang ketika di dunia paling banyak merasakan nikmat dunia. Orang yang paling senang, yang paling tersenang lah. Tidak ada lagi orang yang lebih menikmati dunia kecuali dia. Berarti orang yang paling senang itu, paling senang di dunia, nggak ada orang yang lebih senang dari dia. Dimasukkan dia ke dalam jahanam, dicelupkan aja, secelup aja. Secelup api ini, api jahanam yang mengerikan tadi, mengerikan ya. Mengerikan ya. Dia paling banyak merasakan nikmat dunia. Ya, kemudian orang itu dicelupkan 1 kali ke neraka jahanam, 1 celup aja. Celup, dah diangkat lagi. Cukup. Kemudian ditanya kepada orang yang paling senang di dunia nih. Penduduk neraka yang dicelupkan, ya, dicelupkan dia, orang yang paling senang di dunia ini secelup. Kemudian ditanya dia, hai anak Adam, apakah engkau pernah melihat kebaikan sedikit pun? Oke. Apa jawabannya? Hai anak Adam, apakah engkau pernah melihat kebaikan atau nikmat sedikit pun? Apa jawabnya? Tidak demi Allah wahai Rabbku. Lupa dia. Siapa tadi lu? Anak Adam yang paling nikmat hidup di dunia. Kita paling nikmat hidup kita di dunia enggak? Paling kaya kita. Anak sultan enggak kita nih? Apalagi bukan anak sultan pula. Lebih hilang lagi. Orang yang paling nikmat hidupnya. Paling banyak dia merasakan kebaikan. Yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahlin nari yaumal qiyamah. Yu'ta, didatangkan seorang yang paling banyak menikmati, yang paling nikmat hidupnya di dunia, min ahlin nari, dari kalangan penduduk neraka, pada hari kiamat nanti. Fayusbahu finnar, kemudian dia dicelupkan secelup ke dalam api, sabghatan ya. Fayusbahu finnari sabghah summa yuqal, dicelupkan 1 kali celup, kemudian dikatakan sama dia, dibilang, ditanya dia, ya bani Adam, wahai anak Adam yang paling nikmat hidup di dunia, an'amu ahli dunia, yang paling nikmat hidupnya, yang paling banyak menerima nikmat dunia, merasakan kenikmatan dunia, paling nikmat ya. Seperti siapa contohnya nih? Seperti Korun ya, paling banyak nikmat ya. Yang ditenggelamkan itu, siapa dia contohnya? Banyak kali hartanya waktu itu ya, di zamannya ya. Atau Nabi Adam aja, 1 dunia untuk dia berdua, ya kan? Ya, tapi anak Adam di sini. Yu'ta bi an'ami ahli dunia. Bukan Nabi Adam ya. Nabi Adam tidak masuk neraka loh mungkin ya. Pasti. Melewati ya. Melewati api jahanam nanti. Apa dalilnya kemarin? Setiap orang, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatsma maqdiya summa nunajjil ladzi nattaqau wa nadharu zalimina fiha jisiyya. Surat Maryam ayat 63 kalau tidak salah ya. Tidak ada seorang pun dari kalanganmu, di kalangan manusia yang masuk surga itu, udah mau masuk surga apalagi masuk neraka. Ya, orang yang masuk ke dalam surga itu tidak ada satupun kecuali dia mendatangi neraka jahanam. Maryam ayat 63. Ya. Ya. Kemudian diselamatkanlah orang-orang yang bertakwa dia kepada Allah. Summa nunaji najja ya. Najja itu diselamatkan. Nunaji diselamatkan oleh Allah. Kalau najja dia telah selamat, dia diselamatkan. Atau dia telah selamat. Ya, najja.
Najaina, kami telah selamatkan dia. Ya, dia telah kami selamatkan. Najaina, surah apa tuh? Surah Al-Baqarah ada ya? Apa surah Al-Baqarah? Apa bunyinya? Wa najaina aduh. Coba bunyikan. Wa najaina. Oh, itu nabi apa tuh? Nabi apa tuh? Wa najaina. Yang jelas nunajjil ladzina taqau wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatsman maqdi thumma nunajjil ladzina taqau wa nadharu zalimina fiha jisiyya. Tidak seorang pun di antara kamu, di antara manusia yang banyak ini, kecuali akan mendatangi neraka jahanam, akan melintasi siratal mustaqim, jembatan terbentang dari pinggir jahanam sampai masuk surga. Itu panjangnya. Berapa panjangnya itu? Panjang sekali lah. Jahanam itu 70.000 tali kekang. Setiap tali itu 70.000 malaikat. Jadi 4.900.000.000 banyaknya malaikat yang menarik. Baru bisa jalan ya. Didatangkan waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Ya. Dalamnya aja sudah tahu kita tadi. Kemudian panasnya sudah juga. Kemudian dampaknya api tadi. Sekali celup hilang semua kenikmatan, lupa dia, nggak merasa dia bahwa dia orang yang paling an'amu ahli dunia, paling banyak menerima kenikmatan dunia, nikmat dunia paling banyak dia. Cuman karena secelup tadi, secelup saja dimasukkan, lupa dia, nggak berasa lagi. Begitulah. Kemudian apa lagi? Ini hadis catatan kaki nomor 76. Ya, Sahihul Jami' juga. Sahihul Jami' ini berarti karangan Syekh Bukhari Muslim ini. Syekh Bukhari ini. Sahihul Jami'. Sahihul Jami' Syekh Albani ya. Allah alam. Syekh Albani ini, Sahihul Jami' ini. Nomor 78.7877. Ya, di Sahihul Jami' nomor 7877. Oke. Kemudian bagaimana nih? Di riwayat lain yu'ta birrajuli min ahlin nari fayaqulu lahu ya ibna adam kaifa wajadta manzilaka fayaqulu ay rab syarru manzilin fayaqulu lahu ataftadi minhu bitila'il ard zahaban fayaqul ay rab na'am fayaqulu kadzabta qad sa'altuka aqalla min dzalik wa aisara falam taf'al fayuraddu ilan nar. Ini dia. Hadis lain tentang bagaimana dahsyatnya api neraka. Ya, didatangkan seorang penduduk neraka, maka ditanyalah kepadanya, "Hai anak Adam, bagaimana? Mau tidak kamu engkau dapati tempatmu dalam neraka?" Dijawab, "Wahai Rabbku, itu tempat yang buruk." Maka dikatakan kepadanya lagi, "Apakah kamu mau menebus dengan apa? Dengan emas sebesar bumi?" Nah, kata Allah nanti kepada orang yang diberikan neraka, tapi dibilangnya ini neraka ini tempat yang paling jelek nih ya Allah.
Jadi bagaimana? Mau tidak kamu menebus dirimu dari itu sebanyak emas sepenuh bumi? Sepenuh bumi emas isinya semua. Mau tidak? Maka dia berkata, wahai Rabbku, tentu saja kalau aku punya emas satu bumi, akan aku tebus diriku. Jangan dimasukkan aku ke neraka, tapi hindari aku dengan tebusannya emas sebumi. Allah berkata, engkau dusta ini. Ya, dahulu aku telah meminta kepadamu hal yang sedikit dan paling gampang, tapi engkau tidak mau melakukannya. Maka akibatnya engkau dicampakkan ke neraka. Jadi apa pelajaran yang bisa diambil ini? Dahsyatnya api jahanam tadi. Walaupun kita punya tebusan sepenuh bumi emas semua kita miliki, kita punya emas, tidak ada arti emas sebumi sebanyak sebumi, apalagi cuma satu genggam, satu rumah ya, sepenuh bumi aja kita miliki emas. Allah pun tidak mau, kita pun nggak punya. Tapi kita mau kalau seandainya punya. Begitu karena dahsyatnya api jahanam tadi. Api jahanam itu dahsyat. Apapun ditebuskan. Harta, anak, istri, andai tolan, keluarga terdekat. Dikasihkan semua. Gak apa-apa. Ya. Demikianlah. Sekarang pengaduan neraka, ucapannya dan jauhnya dasar neraka sudah ya. Dari Abu Hurairah lagi nih, bahwa Rasulullah SAW bersabda. Apa kata Rasulullah? Istakatin naru ila rabbiha faqalat ya Rabb akala ba'di ba'dan fa'adina laha binafsaini nafsin fisyata wa nafsin fis saif fahwa asyaddu ma tajiduna minal harri wa asyaddu ma tajiduna minaz zamharirin. Ya, neraka mengadu kepada Rabbnya. Ya, berkata ia berkata, wahai Rabbku, sebagianku mau makan yang lain. Ya, neraka mengadu kepada Rabbnya, wahai Rabbku, sebagianku mau makan yang lain, maka izinkanlah baginya 2 nafas. Ketika musim panas dan ketika musim dingin, maka dia lebih keras dari panas yang kalian rasakan dan lebih dari keadaan yang sangat dingin. Dan darinya ia berkata, kami bersama Rasulullah SAW tiba-tiba terdengar suara benda yang jatuh. Wah, Masya Allah. Ini tadi masalah apa ya? Ya, sampai di sini dulu. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.